warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat kembali di media pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas logika matematika yang kedua, yaitu berisi tentang ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, kontingensi, converse, inverse, dan kontraposisi. Ekuivalensi. Apa itu ekuivalensi? Dua pernyataan majmuu A dan B dikatakan ekuivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Ditulis A ekuivalen B. Perhatikan tabel berikut. Ada P, Q, negasi P, negasi Q, P implikasi Q, P diimplikasi Q, negasi P disjungsi Q, negasi Q implikasi negasi P. Kalau dibuat tabel kebenaran itu jadinya kita di sini cari yang nilai kebenarannya yang sama. Jadi kayak gini, P maka Q itu BSBB, kemudian negasi P atau Q juga BSBB, kemudian negasi Q maka negasi P juga BSBB. Nah, untuk kebenaran yang sama ini kita sebut sebagai ekuivalen. Jadi P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ekuivalen juga dengan negasi Q maka negasi P. Untuk membuat tabel kebenaran sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan klik link di atas ini. Oke. Next. Nah, contoh soal ekuivalensi. Pernyataan yang senilai, jika Amir dipukul maka Tuti menangis. Jadi ini P implikasi Q. Implikasi Q. Kita lihat dulu jawabannya. Pilihan jawabannya di sini pakainya pakai dan sama atau. Jadi kita kemungkinannya pakai ini ya, negasi P atau Q. Jadi yang depan dinegasikan dulu, kemudian dihubungkan dengan atau, yang belakang tetap. Yuk, yang depan dinegasikan. Jika Amir dipukul berarti negasinya Amir tidak dipukul. Oke, atau Tuti menangis. Oke, kita cek. Amir tidak dipukul atau Tuti menangis. Oke, berarti jawabannya yang B. Nah, ini ada jika maka. Kalau dibentuk jika maka berarti negasi Q maka negasi P. Dibalik yang belakang dulu maka negasi dari yang depan. Jadi kalau pakai yang jika maka ini nanti akan ekuivalen dengan berarti Tuti tidak menangis. Jika Tuti tidak menangis maka Amir tidak dipukul. Kalau ini jika Tuti menangis maka Amir dipukul. Berarti yang E juga salah. Oke, latihan lagi. Pernyataan yang setara dengan pernyataan jika setiap orang menanam pohon maka udara bersih. Nah, kita lihat di sini. Di sini pilihannya jika maka ya, berarti kita pakai yang negasi Q maka negasi P. Ingat, dibalik dan dinegasikan. Jadi yang setara ini negasi Q maka negasi P. Negasi Q berarti yang belakang dulu. Jika kalau udara bersih berarti jika udara tidak bersih, maka kalau setiap orang negasinya kan ada beberapa orang plus tidak gitu ya. Jadi ada beberapa orang tidak menanam pohon. Jadi jika udara tidak bersih maka ada beberapa orang yang tidak menanam pohon. Yang mana ya? Oke, yang ini ya. Jika udara tidak bersih maka beberapa orang tidak menanam pohon. Berarti jawabannya yang do. Oke, gitu kalau ekuivalensi. Next. Nah, berdasarkan nilai kebenarannya itu dibagi menjadi 3. Ada tautologi, ada kontradiksi, sama kontingensi. Nah, bedanya apa nih?
Jadi, kalau tautologi itu suatu pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu benar. Kayak gini. P atau negasi P. Nah, kalau di sini benar semua itu berarti tautologi. Kalau kontradiksi, suatu pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya adalah selalu salah. Perhatikan yang ini. P dan negasi P. Nah, di sini salah semua ya. Berarti itu termasuk kontradiksi. Kemudian kalau kontingensi suatu pernyataan majemuk yang memuat nilai kebenaran salah dan benar. Jadi kalau ada kombinasi salah dan benar kayak P, maka negasi P itu ini berarti termasuk kontingensi. Oke, gitu perbedaannya. Next. Nah, suatu implikasi itu ada 3 ya, ada 3 macamnya. Jadi jenisnya implikasi itu ada converse, inverse, sama kontraposisi. Oke, lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, belajarlah yang rajin, maka kamu akan sukses." Kemudian si anak menjawab, "Iya Bu, aku ingin sukses, maka aku akan belajar dengan rajin." Nah, tanpa disadari percakapan ini dia mengandung suatu implikasi. Jadi belajarlah yang rajin maka kamu akan sukses. Jadi bisa ditulis P maka Q. Kemudian kalau dicermati kata-kata si anak, "Aku ingin sukses, maka aku akan belajar dengan rajin." Kan ini kata-katanya cuma dibalik gitu ya. Jadi bisa disimbolkan dengan Q maka P. Nah, percakapan ini sudah termasuk suatu converse. Kalau dibalik begitu berarti dia suatu converse. Jadi perbedaannya converse, inverse, dan kontraposisi itu seperti ini. Nah, jika implikasi P maka Q, untuk menjadikannya dia converse tinggal dibalik Q maka P. Dibalik saja. Kemudian kalau untuk menjadikan inverse dia tidak dibalik, namun keduanya itu dinegasikan. Kemudian kalau kontraposisi itu dibalik, Q-nya jadi di depan, P-nya di belakang dan dinegasikan. Yuk kita cermati contoh berikut. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan, "Jika semua orang memakai masker, maka kondisi aman." Nah, converse-nya tinggal dibalik, berarti jika kondisi aman, maka semua orang memakai masker. Oke, easy kan? Kemudian kalau inverse tidak perlu dibalik namun dinegasikan. Jadi negasinya jika semua orang memakai masker, semua itu berarti negasinya beberapa plus tidak. Jadi jika beberapa orang tidak memakai masker, maka kondisi tidak aman. Oke, itu inverse-nya. Kemudian kalau kontraposisi itu letaknya dibalik dan dinegasikan, jadi dari belakang dulu. Jika kondisi tidak aman, maka beberapa orang tidak memakai masker. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ditunggu logika matematika yang ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.